Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $2,08 triliun atau turun sekitar 3,75%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 45.244, Ethereum 3.343, BNB 440, Terra $116, Solana 124, XRP 0,8, Cardano 1,14, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga $89,57. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 2% hingga kurang lebih 7%, gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, ini saya bingung nih guys, mau kategorikan ini sebagai berita positif atau berita negatif. Setelah beberapa hari yang lalu, Michael Saylor mengumumkan makro strategi membeli Bitcoin. Hari ini dia kembali melakukan hal yang sama. Jadi dikatakan di sini MicroStrategy subsidiary kembali menambah sebesar 4.197 Bitcoin, dan sekarang mereka mempunyai total 129.218 Bitcoin. Dan mereka membeli 4.197 Bitcoinnya dengan total value $190 juta. Sehingga dengan adanya penambahan tersebut, sekarang harga rata-rata dari Bitcoin yang mereka miliki, baik itu MicroStrategy atau MacroStrategy, itu 30.700. Jadi harga rata-ratanya tentunya semakin lama semakin tinggi, karena ya Michael Saylor seroknya itu nggak nanggung-nanggung gitu guys ya. Seroknya banyak dan dia nggak tentu. Nggak harus nunggu dip baru dia serok, kadang-kadang di top juga dia serok. Saya juga bingung gitu ya, dan apakah menurut kalian ini lagi-lagi adalah pertanda buruk bagi market, bahwa biasanya setelah MicroStrategy atau Michael Saylor mengumumkan pembelian, tidak lama kemudian kita mendapati koreksi lagi? Apakah hal yang sama akan terjadi kali ini? Who knows? Biarkanlah waktu yang menjawab gitu ya. Cuman ya, kali ini Michael Saylor kembali mengumumkan pembelian. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan Bitcoin retail FOMO spiked most since 2017, but Bitcoin price may still be doomed. Jadi di sini ditunjukkan sebuah data on-chain yang cukup menarik. Ini adalah supply held by retail atau supply Bitcoin yang dipegang oleh para retail, yang kelas-kelas teri lah ya, yang kecil-kecilan. Dan untuk sekarang kita mendapati spike yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa para retail sekarang udah mulai tertarik lagi nih untuk masuk ke market guys. Oke, dan kalau misalnya kalian perhatikan beberapa kali sebelumnya, tentunya kita mendapati ada spike di sini, dan itu pertanda adanya FOMO gitu ya. Di sini sekali, di sini juga sekali, di mana kita mendapati spike yang cukup tinggi di supply held by retail, kemudian kita mendapati drop. Di sini juga kita mendapati drop. Tapi juga tidak jarang ketika kita mendapati spike di sini, ya kita juga mendapati adanya rally ke atas. So, untuk data on-chain ini sebenarnya tidak mengindikasikan hal yang pasti gitu ya, apakah ini benar-benar positif atau negatif. Hanya yang kita tahu sekarang adalah para retail udah mulai tertarik lagi masuk ke market. Itu yang bisa kita lihat dari data on-chain ini. Oke. Kemudian, kalau misalnya kita bicara soal supply held by addresses with balance, atau orang-orang yang mempunyai 0,1 sampai 1 Bitcoinnya, jumlah addressesnya itu dari bulan Juli 2021 hingga sekarang terus mengalami peningkatan. Secara overall trennya masih terlihat cukup bullish, walaupun ya kalau misalnya kalian perhatikan di pertengahan jalan selalu ada koreksi sedikit, koreksi, baru naik lagi, koreksi, baru naik lagi. Tapi secara makro kita melihat trennya masih terlihat cukup bullish gitu ya. Jadi untuk akumulasi masih tetap terjadi. Kemarin juga kita udah tahu bahwa dari kelas teri sampai kelas paus itu sepertinya kita melihat terjadi akumulasi di video kemarin ya. Kemudian yang juga menurut saya perlu kalian ketahui, sampai sekarang pun kita belum ada melihat spike yang terjadi di Google Trends. Ketika kita mengetik kata Bitcoin, sampai sekarang interestnya itu belum naik gitu guys. Alias kita belum melihat FOMO yang sebenarnya.
Kalau misalnya kalian perhatikan beberapa kali sebelumnya ketika kita meroket tinggi harganya, maka kita akan melihat spike juga di Google Trends ketika kita searching keywords Bitcoin. Dan biasanya itu pertanda bahwa pada saat itu para retail sedang terjadi FOMO gitu ya, dan itu bukan pertanda baik. Cuman untuk sekarang kita belum melihat hal tersebut terjadi. Kita masih melihat interestnya masih datar saja di sini guys. Alias kita belum melihat FOMO terjadi di market. Ya wajar saja karena kita melihat Bitcoin dari tahun 2021 hingga sekarang hitungannya ya sideways gitu guys. Sideways dari mana? Dari angka 30.000 hingga 60.000, balik lagi 30.000, naik lagi 60.000, balik lagi 30.000-an. Jadi kita kurang lebih sideways saja di sekitaran situ. Yang bisa memicu spike lagi di sini menurut saya adalah ketika kita udah mungkin menuju lagi ke 75.000, 80.000, ketika harganya udah mulai gila-gilaan naiknya. Nah, biasanya pada saat itu kita mulai akan ngelihat lagi bahwa orang-orang mulai search lagi nih kata Bitcoin, dan Google Trend akan memperlihatkan ke kita mungkin spike yang terjadi di situ. Dan dari situ kita baru bisa melihat, oh ini sepertinya adalah pertanda bahwa retail udah pada FOMO. Dan itu biasanya adalah juga indikasi yang baik bagi kita untuk start melakukan taking profit gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang FOMO itu tidak akan bertahan lama guys. Mereka yang FOMO itu biasanya para newbie yang hanya mendengarkan kata-kata orang, kamu harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, atau dia dengar dari orang sudah cuan 1000%, sudah cuan 100%, dia pengen juga gitu. Dan dia search gimana cara beli Bitcoin, dan dia langsung beli tanpa melakukan riset apapun. Dan mereka-mereka juga lah yang akan sangat rentan terhadap panic selling. Oke, karena mungkin mereka nggak ngerti cara kerjanya Bitcoin itu seperti apa, chartnya cara kerjanya seperti apa. Mereka taunya hanya membeli, ketika ada penurunan sedikit mereka udah panik dan jualan. Dan itu yang membuat kalau misalnya pergerakan harga Bitcoin itu ditahan oleh orang-orang yang FOMO, itu biasanya tidak akan bertahan lama gitu ya. Dan yang terakhir ini dari Dylan Leclerc. Dan di sini adalah data on-chain juga, Bitcoin 30-day exchange flow. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah datanya nih guys. Ketika kita melihat ini mendapati penurunan di bawah angka 0, berarti yang terjadi pada saat itu adalah banyak sekali Bitcoin yang ditarik keluar dari exchange. Semakin dalam tentunya semakin banyak. Sebaliknya kalau kita melihat spike ke atas alias berwarna orange di sini, berarti pada saat itu banyak Bitcoin yang didepositkan ke exchange, dan biasanya kalau hal tersebut terjadi yaitu mungkin untuk dijual. So far kita masih melihat yang terjadi adalah tahap akumulasi, karena seperti yang kita ketahui juga di video kemarin, dalam sebulanan terakhir kita melihat total kurang lebih 90 ribuan Bitcoin yang dikeluarkan dari exchange. Dan secara historis, kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali kita mendapati spike yang cukup dalam seperti ini, beberapa kali sebelumnya kita menghasilkan rally. Di sini ya, kalau kalian perhatikan, di sini rally, di sini juga sama kita rally. Oke, di sini juga sama kita rally, di sini juga sama kita rally. Dan sekarang kita juga mendapati spike yang cukup dalam. Sebaliknya, kalau kita mendapati spike yang cukup tinggi di sini, itu biasanya tidak lama kemudian kita akan mendapati drop yang cukup dalam seperti yang terjadi di sini. Di sini juga sama kita mendapati drop. Di sini juga sama kita mendapati drop. Jadi so far secara data on-chain sekali lagi kita masih melihat indikasinya terlihat cukup positif gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Dan ya, sepertinya kita sedang diuji ya mentalnya guys. Kita sedang diuji, apalagi kalau kalian yang merupakan buyer sekarang. Mental kalian sekarang sedang diuji karena kita berkali-kali mendapatkan fake out. Oke, dan kita sudah berhari-hari juga mendapatkan konsolidasi di sekitaran area ini. Kita sudah kurang lebih 10 hari. Jadi hampir 2 minggu kita terkonsolidasi antara 47.000 hingga 45.000. So far sebenarnya belum banyak yang berubah. Yang kita tahu adalah kita kembali mendapatkan semacam rebound di sekitaran area demand di sini. Oke, sekali lagi secara midterm, selama kita masih mampu close di atas kotak biru ini atau di kotak biru ini, saya masih akan tetap biasnya berada dalam keadaan bullish. Oke, walaupun kita ada mendapatkan wick ke bawah sedikit, tapi kalau kita close daily candle tetap di sekitaran area kotak biru ini, saya cenderung masih akan tetap bullish gitu ya. Dan
kalau sudah di bawah itu tentunya sekali lagi saya dalam keadaan netral. Kenapa netral kalau di sekitaran sini? Karena perlu kalian ingat 42 sampai 43 ribu ini adalah area key level di weekly chart. Oke, kalau sudah di bawah itu lagi, apalagi menembus trendline di sini, saya sudah akan biasnya sedikit ke arah bearish. Jadi simpelnya seperti itu, oke? Nah, kalau untuk time frame yang lebih kecil, kita sekali lagi itu mendapatkan adanya fake out nih guys kemarin, ya kan? Dan mulai banyak yang berkomentar gitu kok. Kok ini kapan naiknya kok gitu kan? Kita lagi-lagi kena prank. Kenapa? Karena kita mendapati fake out pertama kali di sini. Dan kedua kali kita juga mendapati fake out. Tapi kalau misalnya kalian yang tipikalnya konservatif, kalian yang trader konservatif, harusnya kalian tidak masuk ke trade tersebut ketika breakout. Kenapa? Karena ketika breakout di sini, candle berikutnya itu langsung masuk lagi ke dalam guys. Alias ini tidak terjadi retest yang normal. Kita langsung masuk lagi dan ini berarti udah indikasi fake out. Sekali lagi kecuali kalau kalian merupakan trader di 15 minute chart atau 5 minute chart, mungkin kalian bisa jadi terlanjur masuk gitu ya. Tapi kalau kalian yang trader 1 hour chart atau 4 hour chart, harusnya kalian tidak masuk ke trade tersebut gitu ya. Harusnya kalian terselamatkan dari kedua fake out ini. Dan untuk sekarang seperti apa? Untuk sekarang saya pribadi juga masih menunggu gitu ya guys. Yang saya tunggu sebenarnya adalah ini. Senario paling ideal menurut saya adalah bahwa kita kembali menjemput low dulu di sini. Oke. Untuk tadi kita hanya sempat menyentuh ya. Belum menyentuh, malah kita mendekati area low tersebut. Tapi menurut saya yang lebih ideal adalah kita kembali gitu ya. Menjemput low di sini, bahkan menembus sedikit ke bawah. Oke. Untuk mungkin meliquid sebagian orang-orang yang long di sekitaran sini. Baru dari sana kita akan mendapati semacam rally lagi ke atas ketika kita breakout dari sini. Ini dua wave correction. Oke, breakout. Kalau kita dikasih retest, ini yang paling ideal. Dan di sini kita akan start lagi masuk ke, atau saya pribadi akan masuk lagi ke market. Gitu ya. Jadi ini adalah senario pertama, senario bullish pertama yang saya pantau gitu ya, yaitu kita drop dulu, membuat lower low. Baru dari sini kita masuk lagi. Kalau misalnya dikasih ada pattern reversal di sekitaran sini, saya akan mencoba untuk masuk karena secara risk and reward di sini pasti akan baik. Atau yang kedua, senario bullishnya kita break lagi dari sini, tapi kali ini tidak fake out, tapi kita terkonsolidasi di atas trend line-nya. Nah, ketika hal yang terjadi, kita tunggu lagi breakout-nya dan dari sini kita baru ikutan masuk. Dan ini adalah dua senario bullishnya. Tentunya target berikutnya adalah sekitaran angka 50.000. Tapi kalau tentunya senario bearishnya adalah kalau kita tidak mampu hold di sekitaran area di sini, oke, kita kemungkinan akan menuju lagi ke sekitaran 40.000, oke, sebagai lower trend line dari sini. Dan kalau ini tidak mampu hold, maka berikutnya kita tentunya akan menuju lagi ke area yang lebih rendah, bisa jadi menuju ke sekitaran area 30.000. Gitu ya, tentunya yang pengen saya lihat kalau senario bearish ini terjadi adalah pertama kita mendapati sell off dengan volume yang meningkat, kemudian dari sini kita mendapati pattern bearish continuation. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka saya mungkin akan mencoba untuk mencari setup untuk short juga. Dan ya, saya tinggal menunggu saja kira-kira market ngasih saya yang mana. Jadi saya nggak perlu juga terlalu menebak gitu ya kemana habis ini market akan bergerak. Saya tinggal tunggu konfirmasi dari market dan price action ya. Kalau saya dapat setup, ya saya masuk. Kalau saya tidak dapat setup, saya menunggu. Dan saya ini traders dan juga sekaligus investor guys. Dan yang saya jelaskan di sini cenderung untuk para traders. Kalau yang untuk invest, sekali lagi saya sudah dollar cost averaging terus-menerus. Tapi kalau untuk yang trading, saya merasa saya tidak harus selalu berada di market. Saya pengennya nunggu setup yang probability-nya tinggi, baru saya ikutan masuk. Gitu ya. Dan ya, saya rasa itu aja sih penjelasan dari saya, cukup jelas harusnya guys. Dan untuk sementara, sekali lagi, kita masih berada di sekitaran area demand-nya. So, sebenarnya kita tidak perlu terlalu panik. Belum banyak yang berubah, kita hanya mendapati semacam koreksi lagi kurang lebih 5% gitu ya. Kalau drop 5% saja kalian sudah panikan lagi, ya itu sebenarnya indikasi bahwa kalian tidak terlalu cocok untuk trading di cryptocurrency, karena pergerakan 5% di cryptocurrency itu adalah hal yang sangat wajar
Oke, kecuali kita drop 20%, 30%, itu mungkin kalian boleh start lebih panikan gitu. Tapi kalau baru drop 5%, kalian udah berasa panik, ini gimana nih kok? Gimana nih kok? Katanya bullish kok, gimana kok? Nah, itu udah pertanda bahwa sepertinya kalian ini nggak cocok trading di cryptocurrency. Lebih baik saran saya di saham atau forex, karena ya pergerakannya mungkin ya kalau secara persentase forex itu kecil banget pergerakannya. Ya kecuali kalau misalnya kalian mainnya per pips gitu ya, itu mungkin pergerakannya volatil. Tapi kalau misalnya saham ya persentasenya lebih kecil gitu ya, pergerakan naik turunnya itu nggak terlalu volatil, mungkin kalian lebih cocok ke arah sana. Tapi kalau kalian pengennya yang resikonya lebih tinggi dan kalian merasa mental kalian cukup kuat untuk menahan pergerakan yang volatil seperti ini, ya kalian mungkin bisa jadi cocok di cryptocurrency. So, itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.